Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Arianti dari SMA IT Anida Kota Lubuk Linggau, CGP Angkatan ke-11 tahun 2024. Fasilitator saya Ibu Sumini MPD dan pengajar praktik saya Bapak Suroto MPD. Berikut saya sampaikan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4. Berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala sebenarnya kita adakan diskusi dari Allah SWT yaitu memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir maka kombinasi pada debinan. Kemudian dalam periode salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati yang hadir SMA hari ini, kepala sekolah SMA IT Anida Lubuk Linggau Ustaz Ridwan, dan juga yang sama-sama hadir bersama kita yaitu Ustaz Debbie Arianti. Kita lagi kita pada hari ini yakni penyampaian ide gagasan yang akan sampai kepada Debbie terkait aksi nyata modul R4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Baik, marilah kita buka acara kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Dimohon kesediaannya Ustazah Ayu. Pada Ustazah Ayu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk agenda berikutnya yakni penyampaian diseminasi
terkait aksi nyata modul 1.4 ya, budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ustazah Debbie. Kepada Ustazah Debbie kami persilakan. Baiklah, suaranya agak sedikit miris ya, bukan karena apa suaranya tapi aslinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Gufron selaku kepala sekolah dan juga Ustadz Safriza selaku wakil kesiswaan dan juga Ustadz-Ustazah sekalian yang telah menyempatkan hadir ya, walaupun tadi agenda KBM anak-anak sampai jam 11 ya. Ustaz-ustazah sudah meringankan langkah untuk hadir ke sekolah kita tercinta dalam rangka memenuhi undangan ya yang sudah menjadi agenda rutin ya Ustaz ya, rapat bulanan. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kelimpahan nikmat rahmat, wabil khusus nikmat sehat, walaupun saat ini flu dan batuk sedang menyerang kita semua sepertinya ya. Jadi agak berlomba-lomba, terutama anak dengan sesatobel kayaknya ya. Alhamdulillah masih Allah kasih kekuatan untuk melangkah ke sekolah dalam rangka tadi ya, berdakwah. Jadi mengajar itu adalah bagian dari dakwah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ustaz-Ustazah, hari ini gitu ya, saya akan menyampaikan pengimbasan, lebih tepatnya ya, pengimbasan hasil pendidikan selama kurang lebih 1,5 bulan di pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Jadi di akhir modul itu ada pengimbasan ke teman sejawat di sekolah ya. Jadi pengimbasan tentang budaya positif. Nah, insya Allah sejauh ini gitu ya, kita sudah membiasakan peserta didik kita dengan budaya-budaya yang positif. Nah, ya. Namun sebelum anak lanjutkan, biar tidak terlalu seriusnya, boleh saling melihat menoleh ke teman sebelahnya. Ustaz Gufron kemana nih? Ustaz Nopan boleh bertiga Ustaz ya. Beri senyuman terindah. Iya. Kalau anak-anak itu kan tabasi muka diwadahi Afrika sodako. Nah, alhamdulillah bahasa bersedekah ya. Walaupun tidak bersedekah dengan materi, bersedekah dengan senyum. Insya Allah sudah bikin bahagia. Ayolah senyum-senyum dari situ. Gitu ya. Iya. Ya, butuh senyum. Nah, jadi Ustazah gitu ya, konsep inti dari budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif ya, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kebetulan pada tahun ini kita sudah mulai melaksanakan kurikulum 13 ya, sehingga kita dituntut untuk mengembangkan diri. Bagaimana sih, apa bedanya pembelajaran di kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 ya. Selama ini kan kita kurikulum 13 dan sekarang kurikulum Merdeka. Mungkin kalau Ustazah Anis di SMP sudah jalan berapa tahun saja? 2 tahun ya. Ustazah Prenia sudah jalan 3 tahun ya.
Dan mungkin materi ini sudah didapat dari sebelumnya Ustazah Fitri ya, Endang Fitri, Ustazah Endang Fitri dan juga Ustazah Imelda ya. Tapi nggak apa-apa Ustazah mengulang kembali ya. Nah kalau di SMA ini pertama ya saya mudah-mudahan nanti ya ada lah yang menyusul gitu ya untuk mengikuti program-program pengembangan diri yang diadakan oleh pemerintah ya. Nah jadi pelajar Pancasila ya profil yang diharapkan itu ada 6 dimensi. Insya Allah semuanya sudah paham tentang itu ya. Jadi diantaranya beriman dan bertakwa dan berkebinekaan global, bergotong royong ya, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah ya kalau kita lihat beriman dan bertakwa ini adalah sebelum kurikulum merdeka, anak rasa ya tujuan kita di sekolah Islam terpadu ya ini adalah tujuan utama ya gitu ya. Jadi di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhannya dan tahap perkembangannya. Nah kalau tadi sebelum kita rapat ya kita berbagi pengalaman bagaimana gitu ya, pengalaman kita ketika sekolah zaman dulu ya, Masya Allah begitu asiknya ya. Tapi hilang ya, lama-lama hilang. Bahkan permainan-permainan tradisional pun semakin terkikis ya, karena semuanya dikalahkan dengan HP, gitu ya. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ya, kerangka perkembangan pembelajaran itu bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Sehingga pembelajaran pada paradigma baru ini mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Nah kalau dulu gitu ya, kita dituntut bagaimana caranya menyampaikan semua materi pembelajaran gitu ya. Pokoknya kalau mau ulangan kejar tayang ya. Tapi sekarang ya, kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, jadi ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi ya. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini ya, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan kita di Indonesia khususnya ya, pada umumnya dan pendidikan kita di SMA IT Anida pada khususnya ya, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, Ustazah coba gitu ya, ikuti instruksi ini ya, kegiatan kepalan tangan. Diibaratkan yang A ya, A ini adalah tangan kita, kepalan tangan kita, sedangkan yang B kepala tangan teman kita ya. Jadi anggap ya kita sudah menyobek kertas kecil ya. Terus kita tulis di kertas itu sesuatu yang berharga. Mungkin Ustazah Ayu bisa tulis tiket umroh misalnya. Berharga kan? Iya. Kalau Ustazah Ayu tiket umroh, anak tiket haji. Haji apa itu? Beroda kata Ustazah Tobel gitu ya. Ya. Artinya sesuatu yang sangat berharga untuk kita ya. Lalu letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Ya. Buat sebuah kepalan. Jadi kita genggam sekuatnya, jangan sampai ada yang merebut. Ini kan tadi benda yang berharga. Ya.
hari ini baru catatan, oh ini tiket umroh, tiket haji ya. Insya Allah dalam waktu dekat kenyataan. Amin. Lalu ya, yang beda nih teman kita ya, itu akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta ya. Ibarat anak kecil itu maksor, pokoknya kayak tadi pagi ya, antara apa Rahman dan Alfia gitu ya. Sekuat tenaga untuk membujuk, mengancam, menghardik gitu ya. Pokoknya dengan berbagai strategi lah ya, untuk membuka kepala tangan kita tadi yang berisi barang berharga tadi. Apa yang terjadi? Mana Mbak Taza Topet? Tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan. Kenapa? Karena ini sangat berharga. Karena sangat berharga ya. Ustaz Ayu? Semakin besar usaha teman kita mencoba membuka itu, semakin kuat karena kita mengepal mempertahankan sesuatu yang berharga itu. Ya, Sebelumnya jadi sakit. gitu ya. Lah beda konteks ya. Tidak. Maksudnya kan kepala tangan dipaksa gitu ya. Saya tadi kan menghardik gitu ya, mengancam, tadi dikit-dikit. Ada lah rasa sakitnya gitu ya. Tapi yang jelas semua kita pasti akan bertahan ya untuk melindungi barang berharga kita tadi. Ya, sekuat tenaga apa Anis mau ambil kupon umroh tadi gitu ya. Sekuat tenaga juga Ayu akan mempertahankannya karena berharga. Coba kalau barang itu tidak berharga, pasti dengan sukarela gitu ya. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Nah, jadi perubahan paradigma dari teori kontrol ini ya. Jadi ilusi gurunya itu mengontrol murid ya. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat ya memisahkan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak. Artinya kita tidak bisa memaksakan murid kita ya untuk melakukan kalau muridnya ngomong tidak. Lalu ilusi bahwa ini agak kabur ya. Iya, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, ternyata ada hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sudah betul cara kita, ternyata efeknya gitu ya, bukan efek positif, efek negatif. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaat, ya, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari ya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita sebagai guru untuk berusaha. Jadi ternyata gitu ya, yang kita anggap bujukan tadi itu efektif menurut kita ya, tapi ternyata pengaruhnya hanya sebentar. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ya, kadang kita tuh merasa kita gurunya, maka kita punya kontrolnya gitu ya, tanpa kita memperhatikan apa yang sesungguhnya terjadi pada peserta didik kita ya. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima ya, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa
Pelaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah tadi ya, jadi kalau kita flashback ya, dulu zaman kita mendapat pendidikan gitu ya, kita dulu kayak takut ya, takut akhir tidak dapat nilai gitu kan, ya. Tapi ya yang kita dapat itu bukan muncul dari hati nurani kita, tapi rasa tertekan kita. Maka untuk membangun budaya yang positif ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu hal yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya. Jadi kemarin kami disuruh merefleksi tentang peran guru yang pernah diterapkan. Ya Allah, aku dulu pernah berperan jadi penghukum gitu ya. Karena kita merasa kalau anak kelas sudah dihukum pasti jerah gitu ya. Ternyata saat itu saja, beberapa hari kemudian mengulangi lagi gitu ya. Maka nanti ya kita akan membahas posisi kontrol yang mana yang perlu kita dominasikan. Nah, jadi terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik ya dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Nah, jadi bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini? Jadi menurut Stephen R. Covey ya, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Dan tentunya ya, perubahan ini tidak bisa dilakukan oleh satu guru. Ya, perlu dilakukan oleh semua komponen. Sehingga ketika kita menerapkan hal positif dengan siswa itu, ya semuanya menerapkan. Jadi pada stimulus respon ya, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi ya, pada teori kontrol itu sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, ya. Karena yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka bukan mencoba mengubah, tapi kita rubah ya, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi perilaku buruk itu pasti ada tujuan, ada alasan, gitu ya. Jadi tidak semua perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, tapi ada faktor ya yang memacu itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Lalu
model berpikir menang atau kalah. Kita kan selalu berpikir menang, ya kalau udah menang pasti kalah gitu ya. Kalau udah kalah pasti menang ya. Tapi kita berpikir positif, menang. Nih ya. Jadi disiplin positif dalam budaya kita ya. Makna kata disiplin itu apa? Telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari agar dia nyaman. Dimana merupakan salah satu pendekatan disiplin diri ya, yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab ya atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi disiplin itu ya harusnya ini ya bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain ya, bukan merupakan bentuk kepatuhan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Selama ini mungkin yang masih mendominasi adalah motivasi dari luar ya, dari kita. Pokoknya zaman caranya gitu ya, agar siswa semangat kita kasih ini gitu ya. Kalau pengalaman anak pribadi gitu ya, kayaknya menurut anak reward itu efektif. Ternyata ya ada hal-hal yang bahkan akan mematikan karakter anak ternyata dengan adanya reward. Iya, jadi kita itu berupaya bagaimana memotivasi peserta didik itu atas dasar kesadaran dirinya. Jadi motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang menjadi PR kita ya. Ya, terlebih memang terutama itu di kelas 11 ya. Wallahu a'lam, ustazah merasakan hal yang sama tidak? Motivasi belajar di kelas 11 itu berbeda dengan kelas 10 dan kelas 12 ya. Jadi kita itu harus pikir besok apa lagi lah ya biar ini agak hidup gitu ya. Karena kalau pasti terjadi istilah apa kalau sekarang kalau kita ngobrol dewe gitu ya, siswanya entah ini mikir apa gitu ya, mabuk kamu ya. Iya, jadi kalau keluar dari kelas 11 tuh besok apa lagi ya biar agak ini kayak gitu ya. Tadi tuh kalau lihat wajahnya ya Allah ini ya itu mungkin faktor salah satu faktor mempengaruhi karena memang anaknya ada 4.000 tadi ya, karena siswa yang sedikit jadi kompetitifnya yang masih perlu kita gali gitu ya. Nah, pendekatan disiplin positif itu tidak tentang anak ya atau peserta didik secara langsung, tapi tentang diri kita ya, cara kita sendiri baik sebagai orang tua, guru dan orang dewasa. Jadi walaupun mungkin Ustazah Ayu dan Ustazah Prenia gitu ya, Ustazah Anis enak ya kalau jadi orang tua, aku masih anak-anak muda gitu ya. Tapi tetap ketika kita di sekolah kita adalah orang tua kedua ya. Maka bagaimana cara kita ya sebagai orang tua, guru dan orang dewasa yang memberi dampak pengaruh positif kepada anak ya atau kepada peserta didik. Nih ya, jadi pendekatan disiplin positif itu merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina minyak baterai apa yang itu yang baterai? Ini baterai sama sekali.
Ya, iklan dulu tadi. Jadi Shopee lewat. Mamang Grab mengantar baterai. Nah, tadi habis baterai ya. Jadi merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina dan mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Lalu yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, jadi maka kita perlu berkolaborasi ya dalam melakukan disiplin positif ini, dan tentunya perlu didukung oleh kebijakan sekolah. Ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Lalu nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nih, yang profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini perlu ya, perlu disepakati bersama, tidak diputuskan oleh satu orang. Bagaimana sih, gitu ya? Penerapan nilai kebajikan tentang untuk mewujudkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mungkin Ustazah Ayu punya pendapat, Ustazah Tobel punya pendapat, gitu ya. Ustazah Prenia punya pendapat. Maka kita perlu menyatukan pendapat itu, sehingga kebijakan yang keluar adalah kesepakatan bersama. Motivasi perilaku manusia. Nah, ada ya, ini motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Kalau eksternal ini tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kalau kita dulu gimana caranya datang tepat waktu daripada keliling lapangan, gitu ya. Gimana caranya entah itu nyontek punya teman, yang penting kerjakan PR, gitu ya. Untuk ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini biasanya diiming-iming ya. Kalau nilai ulangan 100, gitu ya. Nah, ini masih motivasi yang sifatnya eksternal. Tapi kalau internal, dia menghargai ya dirinya sendiri, bahwa dia melakukan sesuatu itu adalah kewajibannya, tanggung jawabnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, insyaallah semuanya kenal ya, walaupun mungkin Pak Ki Hajarnya belum pernah ketemu kita ya saya, dan tak bakal ketemu ya. Tapi bagaimana beliau peduli dengan pendidikannya luar biasa. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, jadi motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Ya, kebetulan besok memperingati kemerdekaan. Jadi merdeka yang sesungguhnya itu, ya, bagaimana kita menciptakan disiplin positif. Nah, maka perlu ya adanya keyakinan kelas. Loh, kenapa kok ada peraturan, gitu ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Ustazah sudah pernah dengar. Apa sih beda antara peraturan dan keyakinan kelas? Coba, menurut Ustazah Anis? Iya. Jadi kalau peraturan itu kayaknya itu otoriter
barengan gitu ya. Pokoknya belum tentu anggotanya setuju harus setuju gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas sudah dilebur, sepakat ini gitu ya. Bagaimana sepakat kalau kita mengerjakan tugas tepat waktu, kalau tidak konsekuensinya apa? Jadi kita kembalikan ke peserta didik kita, sehingga ketika dia melanggar, ya kan mereka yang menyepakati konsekuensi apa yang akan dia dapat ya. Ini ya, perhatikan pertanyaan berikut ya. Mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat kita pandemi kemarin ya. Lalu mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm ya bisa bila mengendarai kendaraan bermotor. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kira-kira ini kenapa? Kalau kita melaksanakan peraturan 3M, maka kita akan terjaga dari COVID gitu ya. Terus kalau pakai helm, ya kalau terjadi sesuatu paling tidak kepala kita terselamatkan ya. Lalu ketika pelatihan ya, kita tuh biasanya kan ada jamnya, on time gitu ya. Nah ini berapa untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi keyakinan apa sih dari kita memiliki peraturan 3M ini? Keyakinan kesehatan, keselamatan, gitu ya. Nah, menurut ustaz-ustazah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas antara yang kolom hijau dan kolom putih? Kalau di kolom hijau itu kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucap salam, lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Di kolom putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana? Iya, kita. Nah, ini ya. Jadi bagaimana membuat keyakinan kelas itu tadi? Ya, dia lebih abstrak. Ya, makanya tadi kata Ustaz Sabrinya yang putih, gitu ya. Jadi cirinya dia lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, artinya pernyataan yang menyeluruh. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Saling menghargai, ya. Saling menghargai itu kan sedikit, mudah diingat, tapi maknanya banyak. Oh, misalnya apa? Bentuk saling menghargai, tidak saling membuli, ya. Terus ketika guru ngajar di kelas, boleh bawa HP-nya digunakan dengan baik. Itu kan bentuk saling menghargai. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nih, karena kondisi kelas kita beda-beda, kayak kelas 10 ada 11.000, kelas 11 ada 4.000, kelas 12 ada 6.000 ya. Tentunya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita terapkan ya perlu disesuaikan dengan kondisi jumlah peserta didik ya, kondisi kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Tuh ya. Jadi nanti kita rembukan bersama-sama ya, kita pikirkan apa yang akan kita sepakati. Saya contoh nih, kalau kita lihat kan sudah awal-awal kajian gitu jawabnya ya,
mulai memendek. Maka kita perlu membuat keyakinan kelas pada anak-anak tentang bagaimana menyadari dirinya tentang si jilbab tadi ya. Walaupun kemarin Allah pernah terdengar oleh Ustazah ya. Ustazah apa Ustazah? Di Mal itu kan sekolah Islam. Tapi mereka boleh pakai jilbabnya segini gitu ya. Ini kan perlu kita pahami apa? Sama-sama kita pahami. Jangan sampai nanti pendapatnya si A, si B beda. Akhirnya, Ustazah itu boleh kok jilbab pendek. Kok Ustazah itu nggak boleh gitu ya? Jadi kita sepakati bentuk kesepakatan sekolah gitu ya. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah, ini ya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini untuk tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Artinya bentuk saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah keyakinan tentang keselamatan, menghormati orang lain. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau ngantri. Ya, keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Juga tentang keselamatan dan keamanan. Lari kencang situ tiba-tiba lewat dari batas pagar gitu ya, terjun payung. Nah, bagaimana terkait hukuman dan penghargaan? Iya, saya ada sebuah kasus Ibu Anas ya. Katanya ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Pada suatu saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva dan tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya serta tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya Allah, anak kalau ketika baca ini aku dulu jangan isi gitu ya. Kalau tidak bisa suruh maju depan kelas angkat kaki satu gitu ya, pegang telinga gitu ya. Jadi pertanyaannya ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau saja? Tidak, ya. Kenapa? Iya, mempermalukan si Iva, membunuh karakternya, gitu ya. Menurut Ustazah ya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kenapa? Ya karena dia ada konfirmasi lagi dulu ya, kenapa sih Iva itu gitu ya. Tiba-tiba ditanya, sudah dia ditertawakan temannya tanpa dibuat ditertawakan ya, suruh maju dipegang hidung. Jadi kebayang tuh, pernah saya itu atau saya pernah ada ya, nggak bisa ngitung dulu. Kalau ngitung kan pakai lidi gitu ya, nggak bisa ngitung, disuruh maju ke depan angkat kaki sebelah gitu ya. Ya Allah. Tapi insya Allah kita nggak ada lagi yang seperti itu saja ya. Nah ya,
Jadi berdasarkan kasus tadi, maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru, ya. Di mana yang didapat adalah murid disakiti ya oleh perbuatan atau kata-kata. Yang ini yang perlu kita hindari. Kadang bullying itu bisa terjadi karena hal-hal yang seperti ini. Kadang anak-anak tidak punya maksud untuk membuli temannya, ya. Tapi ada faktor yang membantu, ya. Ya. Kita agak percepatkan sedikit ya karena kayaknya sudah bakal azan, ya. Nah, jadi penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting ya dalam proses pembelajaran. Di mana penghargaan itu satu sisi dia dapat meningkatkan motivasi, bisa memberi rasa percaya diri pada siswa, ya. Sementara hukuman itu dapat membentuk perilaku menurut kita agar lebih baik, gitu ya, agar mengurangi perilaku negatif. Tapi seringkali hukuman itu membuat peserta didik kita itu jadi tidak aman, ya, merasa takut, gitu ya. Akhirnya muncul, ya, kayak ada dendam. Dan ada juga penghargaan yang bentuknya itu hukuman yang membangun, ya. Apa sih maksudnya? Mungkin terdengarnya bertentangan ya, tapi sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat untuk membentuk perilaku positif, ya, mengembangkan diri dan keterampilan individu jika pemberiannya itu dilakukan dengan tepat. Jadi boleh sih sebenarnya ya kita itu, tapi artinya bukan hukuman, tapi konsekuensi, ya, yang dia harus perbuat ketika dia melakukan pelanggaran tadi melalui keyakinan kelas yang dibentuk bersama. Jadi kan masih sih sampai segitiga restitusi. Anak singkat-singkatkan deh ya. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu termasuk kita ya, memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang ini yang perlu kita pelajari, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kita tunggu sampai azan selesai ya. Ya. Jadi yang kebutuhan ini saya ini mungkin nanti akan kita perlu ada diskusi lanjutan ya, biar kita mungkin setiap kita itu kan memiliki pendapat yang berbeda. Oh, si A ini ternyata menurut Ustaz Tobel ya butuh dipenuhi dalam hal kebebasan atau kasih sayang, gitu ya. Kan peserta didik kita ini beragam ya, walaupun orangnya sedikit,
Masya Allah luar biasa ya, karakternya beda-beda gitu ya. Nah ini di waktu-waktu luang mungkin boleh kita saling sharing sehingga kita bisa menemukan cara terbaik untuk memberi hak kepada peserta didik kita. Nah, lalu posisi kita sebagai guru ya, ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, penghukum ya, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Kami kemarin disuruh berefleksi. Ya Allah, aku pernah ini. Kayaknya kelima-limanya pernah dilakukan. Rasa oke? Yang mana yang ini? Kelima-limanya ya. Tapi tentunya di antara kita pasti ada yang lebih dominan, kontrolnya di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dominan ke penghukum, nah ini kayaknya perlu kita rubah. Nih ya, posisi kontrol di mana pada penghukum itu ya, guru menghardik, ya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kayak kita sejauh ini wallahu a'lam sepertinya belum pernah terjadi ya Ustaz. Siswa bersalah kita tunjuk-tunjuk seolah-olah salah gitu ya. Insya Allah belum ya. Paling ada sanksi lah sedikit-sedikit gitu ya. Keliling lapangan gitu ya. Atau ada yang pernah suruh push up? Enggak lah ya, paling iya, paling suruh operasi semut walaupun si semutnya tidak dioperasi gitu. Jadi akhirnya muridnya berontak, mengulangi lagi, atau biarlah nanti saja dan gitu ya. Dan tadi ya dihardik, nunjuk-nunjuk. Tapi ini insya Allah kita juga tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah ya. Inilah pentingnya tarbiyah tadi untuk mengendalikan hal itu. Jadi walaupun mungkin kesabaran kita setipis tisu gitu ya, ketika tarbiyahnya lancar terus berkesinambungan ya, tidak pernah absen dari tarbiyah gitu ya, insya Allah yang setipis tisu tadi agak kokoh gitu ya. Membuat rasa bersalah ya, jadi berceramah dan mengalahkan ya seharusnya atau kecewanya. Taza, kok kamu cari ini gitu ya. Jadi anak itu, ya Allah gara-gara aku sampai seperti itu gitu ya, muncul rasa bersalah. Jadi akhirnya maafkan saya gitu ya. Akhirnya kepercayaan dirinya menjadi turun, menjadi down gitu ya. Terus sebagai teman, nah membuatkan sistem-sistem ya, alasan-alasan untuk murid. Ayolah lakukan demi ibu, demi ustazah, demi ustaz. Akhirnya dia ayolah taza demi taza, ayolah taza demi ustaz gitu. Jadi keikhlasannya itu kayak ada gitu ya. Lalu sebagai pemantau, menghitung ya dan mengukur. Jadi apa peraturannya ya, menyesuaikan. Jadi akhirnya siswanya apa? Menitik beratkan pada sanksi-sanksi tadi gitu ya. Nah lalu posisi manajer mengajukan pertanyaan tadi ya. Posisi manajer ini yang perlu kita bangun. Kenapa sih si A tidak mengerjakan tugas? Kenapa sih si A ini ribut terus? Kenapa sih si A ini kayaknya, kan ada anak tuh yang mungkin butuh perhatian yang luar biasa sampai dia kesel gitu ya, nggak kocak lagi, pokoknya dia itulah nggak diperhatiin ya. Nah maka dari kelima posisi ini ya, posisi kontrol ini yang paling berbahaya itu ini tadi ya, penghukum dan membuat rasa bersalah, karena dia akan membentuk identitas gagal ya. Motivasinya itu jadi tidak muncul
Nah, identitas berhasil sukses ya. Ini yang membentuk motivasi dari luar itu sebagai teman, pemantau ya. Dan hendaknya kita lebih dominan sebagai manajer agar anak didik kita itu menghargai dirinya sendiri. Dia tahu tanggung jawabnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh jadi teman. Harus itu, kalau dia posisi teman kita hilangkan, nanti anak-anak kita tidak terbuka. Nah, ya, setelah kita memahami tentang posisi kontrol tadi, maka ketika ada permasalahan yang terjadi, yang perlu kita lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Ya, kita menstabilkan identitas. Ya, artinya kita menenangkan dulu. Mungkin terjadi perkelahian, kita tenangkan dulu, kita tanya kenapa terjadi, gitu ya. Tidak langsung si A salah, si B salah, gitu ya. Sudah, bersih-bersih sekarang. Tak tahu tuh anak tak pernah bersih-bersih, bingung pula kita. Ya. Lalu setelah menstabilkan identitas, kita perlu validasi kebutuhannya. Oh, si A tadi kebutuhan dasarnya mungkin di rumahnya orang tuanya sibuk, gitu ya, butuh perhatian. Oh, si yang ini tadi karena dia ini kebutuhannya mempertahankan diri, karena dia terzolimi, gitu ya. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, balik lagi kita ke keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Jadi ada konsekuensi yang disepakati dari keyakinan kelas itu. Ya, jadi restitusi itu sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika terjadi pelanggaran, ya kita ajak ngobrol dulu, kita ajak pendekatan dulu. Jadi ya restitusi ini bukan berlaku hanya untuk guru BK, semua guru, ya, baik itu wali kelas, guru mata pelajaran. Jadi tidak serta-merta terjadi di kelas, di pelajaran kita langsung ke BK, langsung gini. Kita ini dulu, biar kita paham apa sih kebutuhan anak kita ini, gitu ya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya, namun belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan ya, ada tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, karena tugas kita itu menuntun. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu lahir dengan kodratnya, tidak bisa kita paksakan. Nah, terus sebagai penutup, saja ya, mari sama-sama ya, kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Di selang-selang waktu kosong kita bisa berdiskusi bersama-sama, ya. Mungkin apalagi yang sudah berpengalaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka, boleh dong berbagi dengan kami, gitu ya, yang baru lahir beberapa bulan ini, gitu ya. Jadi iya, masih baby, gitu ya, newborn. Jadi kita bisa saling sharing. Tidak sempat, kata Ustaz Ayu, aku sibuk. Bisa kita gunakan grup, ya Ustaz ya. Grup itu ya, kita bisa saling sharing. Mungkin Ayu punya metode yang menyenangkan sehingga jadi fans para anak-anak, gitu. Bisa dong dibagi dengan kita-kita, gitu ya. Sehingga yang tadinya kita ini kan bisa saling menerapkan. Oh Ustaz,
Mungkin saya Ica, kemarin Taza aku menerapkan permainan ini. Boleh, yang lain bisa ini. Jadi kita saling berbagi, saudara ya, berkolaborasi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila ini. Mungkin nanti jika ada waktu, mungkin kita refleksi lagi tentang peraturan yang ditetapkan ya Ustaz ya. Kita mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas barangkali ya, sehingga kayaknya itu tidak terkesan anak-anak itu menghindar dari ketidaknyamanan. Itu saja dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran Tuhan yang milik Allah, kesalahan dari anak pribadi. Tafadhol, nanti kalau ada yang mau sharing, kita bukan berarti di sini anak sudah lebih paham, bukan, tapi kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang ingin sharing pengalamannya, silakan. Tapi kalau misal tidak ada, mungkin tutup saya, karena sudah sholat asar kayak kalau ada masa itu di sini tidak tenang. Ya, ada ya Allah kaki beratnya gitu ya. Itu saja. Budaya positif itu bisa disamakan dengan tidak kita juga Iya. seperti itu ya. Iya. Dulu ada 10 kata ya. Ada 10 budaya ya. Rasa sederhana tapi makna itu dalam. Iya. 5S, senyum sapa salam sopan santun. Tidak mudah menerapkan senyum sapa salam sopan santun deh. Apalagi kalau siswanya lagi tidak dikasih meja jajan. Kita langsung senyum ya. Ya, mungkin perlu juga kita ini kali saya nanti kita membuat poster-poster ya saya. Kita ajukan poster-poster budaya Manu. Ya sepanjang naik kan, jadi ketika mereka baca itu kan mengingatkan. Jadi pesan tersirat. Gitu. Iya. Jadi monggo nanti Ustazah kalau misalnya sempat kita bicarakan di sini di grup, ya boleh. Kayaknya kita harus bikin ini. Nggak apa-apa, gitu ya. Bukan berarti karena yang standby orang 5 jadi orang 5 nilai mikirnya. Kadang tuh butuh juga ya Ustaz dari luar, gitu ya. Gitu ya. Itu saja. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Debbie yang telah memberikan materinya. Berarti kalaupun disimpulkan, yakni bagaimana kita mengubah paradigma kita selama ini, dan mungkin dulunya kita pikir ini benar, ternyata mungkin kurang tepat ya Ustazah. Yang pertama tentang disiplin, bahwasanya ada yang namanya disiplin positif, yakni yang dihadirkan secara internal atas dasar kesadaran dari siswa itu sendiri. Artinya memang siswa itu sebenarnya ada kutip merdeka, tapi siswa juga diajarkan untuk bertanggung jawab, mengenal konsekuen apa yang telah dia perbuat. Ya. Kemudian juga ada tadi disebutkan bahwa ada yang namanya peraturan, ya. Namun alangkah lebih baiknya kalau didasari oleh keyakinan bersama. Jadi ada istilahnya itu keyakinan kelas yang dibuat secara bersama. Kemudian ada lagi hukuman yang selama ini mungkin hukuman itu dibuat secara satu arah. Untuk apa tadi sudah disampaikan oleh Tante Debbie, alangkah baiknya agar dibuat atas landasan musyawarah, gitu ya. Karena kalau hukuman itu dibuat satu arah, nanti bisa membangkitkan gairah membuli pada siswa. Jadi bukan siswa sebenarnya yang membuli itu, tapi kita sendiri yang menciptakan siswa agar mereka itu membuli. Karena kita menerapkan hukuman, lalu siswa mentertawakan temannya. Kemudian terakhir kesimpulannya adalah mari kita sesama guru berkolaborasi untuk menciptakan profil Pancasila. Ustazah rahimahumullah, ya, sebenarnya ini mudah untuk diucapkan, tapi dengan makin banyaknya jumlah siswa, ini akan menjadi permasalahan kita gitu kan. Karena membuat siswa tertib,
membuat siswa lebih dinamis dalam belajarnya, itu akan menjadi masalah baru buat kita. Tapi itulah dari pentingnya kata Ustazah Dewi tadi, kita dilatih untuk ikut pengajian gitu ya, halaqah, agar kita itu memiliki karakter yang sabar. Meskipun Anda sendiri jujur jauh dari sabar ya, kita sama-sama belajar. Insya Allah kalau siswanya masih sedikit, kita masih bisa menghandle-nya gitu ya. Namun nanti jadi PR kita ketika siswa kita jadi banyak. Nah, insya Allah siswa kita tambah banyak, dan itu harus benar-benar melatih kepada kita agar menciptakan kondisi yang lebih kondusif lagi di kelas.